Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 3 Kota Surabaya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, dalam waktu 30 menit ke depan, kalian akan belajar dengan ditemani oleh Ibu Nima Ramadaningrum yang biasanya mengajar di SDN Prada Kalikendal 3. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mengapa kita harus berdoa? Agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Oke, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ambil sikap sempurna, tundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang membuat dan membaca diagram berdasarkan data. Diagram, apa ya itu diagram itu? Lalu data, makanan apa lagi itu? Oke anak-anak, nanti kita akan bahas apa itu diagram, bagaimana cara kita membaca diagram, bagaimana cara kita mengumpulkan data. Jadi tetap ya, kita akan ikuti pelajaran hari ini. Ternyata Udin dan teman-teman adalah anak pramuka. Kalian juga anak pramuka bukan? Iya. Nah, hari ini Udin dan teman-teman sedang berpetualang. Wah, asik sekali. Ya dong, sebagai anak pramuka, mereka ada peraturan yang harus disepakati ketika berpetualang. Apa sajakah itu? Nah, mereka nanti akan ketika di jalan akan menemui beberapa bendera. Benderanya warna merah, kuning, dan hijau. Artinya, apabila mereka menemukan bendera yang berwarna merah, maka mereka harus belok ke kiri. Namun apabila mereka menemukan bendera yang berwarna kuning, maka mereka harus belok ke kanan. Lalu bagaimana dengan bendera yang warna hijau? Mereka harus berjalan lurus. Nah, selain menemukan bendera, mereka juga akan berada di jalan raya anak-anak. Nah, sebagai anak pramuka, tentunya harus mematuhi peraturan yang ada di lalu lintas. Nah, ketika di jalan, sebagai anak pramuka itu harus berjalan di sebelah kiri. Kemudian apabila ingin menyeberang, maka mereka menggunakan zebra cross. Pinter. Nah, karena mereka sedang berpetualang dalam kelompok, maka sebagai anak pramuka harus berjajarnya dengan rapi. Nah, sekarang Bu Nima punya lagu nih, yaitu yang berjudul Siapa Dapat Berbaris. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo
kasih anak-anak hebat. Nah, seperti yang Bu Nima katakan tadi, bahwa di jalan mereka menemukan beberapa bendera. Selain yang ada di layar televisi kalian, di sini Bu Nima juga membawa benderanya. Nah, sekarang coba kita hitung ya, ada berapa bendera yang Bu Nima bawa. Oke. Untuk bendera yang berwarna merah, kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak-anak. Oke, sekarang kita hitung lagi bendera yang berwarna kuning. Ada berapakah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ada 7 bendera. Nah, sekarang kita hitung bendera yang berwarna hijau. Ada berapa anak-anak? 1, 2, 3. Ada 3 bendera. Oke anak-anak, sekarang kita lihat di layar televisi kalian bahwa bendera merah ada 4. Bisa kalian tulis dengan turus anak-anak. Jadi turus itu garis kecil ya. Kalau kalian tahu di perhitungan suara di pemilu anak-anak, nah itu menulisnya 1, 2, 3, 4. Oh iya, kalau misalkan nanti sudah 4 turusnya 1, 2, 3, 4, kemudian mau melanjutkan lagi, jangan lupa turusnya itu menggunakan turus miring. Nah, itu kelompoknya berarti menandakan sudah 5 dan baru bisa dilanjutkan selanjutnya. Oke anak-anak, nanti setelah ini kan kalian sudah mengumpulkan data nih. Sekarang habis ini kita akan menuliskan data pada tabel. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dengan program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, Bu Nima tadi sudah berjanji bahwa kita akan menuliskan data pada tabel. Nah, kalian juga bisa mengamatinya di buku tema kalian halaman 116. Nah, seperti sudah kita hitung tadi, jenis bendera warna merah ada berapa ya anak-anak ya? Ada 4, iya benar. Lalu bagaimana dengan bendera kuning? Iya, ada 7. Bagaimana dengan bendera hijau? Iya, ada 3. Berarti kalian masih ingat betul berapa benderanya. Oke anak-anak, nah tabel ini dapat ditulis dengan rapi ya, kita baca dengan rapi. Nah, dari tabel kita bisa menggambarkan diagram batang. Kalian bisa melihat di buku tema kalian halaman 117. Bagaimana caranya menggambarkannya Bu Nima? Nah, sekarang Bu Nima akan beri contohnya ya. Oke anak-anak, ketika kalian ingin menggambarkan bendera, maka alat-alat yang harus kalian punyai adalah pensil, penggaris, dan penghapus apabila ada yang salah. Di sini Bu Nima menggunakan penggaris papan tulis dan juga bold marker. Oke. Cara yang pertama adalah kita menggambar garis horizontal terlebih dahulu anak-anak. Oke, seperti ini ya. Kemudian
kita gambar garis vertikal. Oke, sudah. Nah, untuk yang garis horizontal itu kita tuliskan datanya. Tadi benderanya ada warna apa saja? Merah. Kita tulis merah. Kemudian warna apa lagi? Kuning. Kemudian warna apa lagi satunya? Hijau. Iya, benar. Kalau bisa untuk titik yang di garis horizontal itu harus dikasih jarak ya, karena kita akan membuat diagram batang. Kemudian untuk garis vertikalnya kita akan buat titik-titik, misalkan 3 sentian ya. Oke. Oh iya, Bu Nina, kalau misalkan saya tulis nolnya di sini, terus satunya di sini, terus duanya di sini, tiganya di sini, boleh tidak ya? Tidak boleh, anak-anak. Jadi harus jaraknya sama. Makanya itu kita menggunakan penggaris. Oke. Oke, anak-anak, sudah selesai. Sekarang Bu Nima tanya, tadi bendera warna merah ada berapa? Ada 4. Oke, kita kasih titik seperti ini, disambung dengan seperti ini. Kita kasih titik yang besar, lalu kita buat diagram batangnya. Nah, mudah bukan? Iya. Sekarang kita buat yang warna kuning. Tadi yang warna kuning benderanya ada berapa ya? 7. Oke. Nah, ada di sini anak-anak. Kita buat diagram batangnya. Nah, seperti ini. Oh iya, ini kan Bu Nima tidak rapi ya. Sekarang kita rapikan di warna hijaunya. Ada berapa tadi? Ada 3. Nah, begini kita buat dengan penggaris ya, biar rapi. Selesai. Nah, mudah bukan? Oke. Mudah sekali Bu Nima ternyata. Kalau begitu kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada gambar yang mempunyai alur cerita. Ada yang bisa menceritakan? Iya, boleh, silakan. Iya, benar. Jadi ada seorang nenek yang akan mengunjungi rumah cucunya. Nenek tersebut menaiki bis. Nah, bisnya itu neneknya itu turun di depannya pas masjid. Ada tandanya masjid kan? Oke. Melihat nenek itu akan menyeberang, sebagai anak pramuka harus suka membantu dong, suka menolong. Jadi sebut saja namanya adalah Tommy. Tommy membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan, karena rumah cucunya ada di seberang jalan, anak-anak. Kemudian ketika berada di seberang jalan, Tommy mengetahui ada tanda, oh, perumahan Lestari itu belok ke kanan. Jadi Tommy dan neneknya belok ke kanan. Nah, setelah itu akhirnya sampailah pada tujuannya. Begitu anak-anak, gambar ceritanya. Bagus bukan? Oke anak-anak,
Nanti kita akan lanjutkan lagi gambar cerita ini itu akan seperti apa ya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kembali lagi dengan program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, karena anak pramuka itu sudah membantu nenek, maka dapat dikatakan bahwa anak pramuka tersebut itu adalah pramuka sejati. Nah, sekarang coba kita nyanyikan lagu Pramuka Sejati ciptaan Ate Mahmud. Oke, kita nyanyi bersama ya. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak pernah rasa sombong, bersahaja, setia suka menolong, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Oke, sekali lagi ya. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karana, sopan dan tak pernah rasa sombong, bersahaja, setia suka menolong, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Oke, terima kasih. Nah, karena tadi nenek sudah dibantu, maka nenek mengucapkan terima kasih. Nenek juga memberikan sebungkus empek-empek. Empek-empek adalah makanan tradisional, dan masih banyak lagi makanan tradisional lainnya. Contohnya onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Nah, kue-kue tersebut diberikan kepada 50 orang. Ternyata didapatkan data seperti itu anak-anak. Jadi, oh iya Bu Nima, katanya 50 orang. Kok di data tersebut di diagram batangnya kok lebih banyak dari 50 ya? Iya anak-anak, karena kemungkinan satu orang menyukai 2 kue, 3 kue, dan lain-lain. Oke, Bu Nima tanya, onde-onde ada berapa? 40. Kalau klepon, Bu Nima itu kok di tengah-tengah ya garisnya ya? Jadi kalau menghitungnya itu kan ada di antara 20 sama 30 ya. Nah, kita kurangi 30 dikurangi 20 berapa ya? 10. Nah, itu dibagi 2 ada berapa? 5. Jadi kleponnya ada 20 ditambah 5, 25. Oke, sekarang Bu Nima tanya, dodol ada berapa? 5, pinter. Sudah paham berarti ya? Kalau serabi ada 35. Kalau kue lapis ada 50. Bu Nima, kok nilai datanya dari angka 0 terus 10, 20 ya? Tadi kita membuatnya itu dari angka 0, 1, 2, 3. Iya Nana, karena banyak maka kita kelompokkan. Kalau kalian menggambarnya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai 50, buku kalian nggak cukup begitu ya. Jadi kita boleh mengelompokkannya. Oke. Di sisi lain, hari ini hari Minggu, Udin dan teman-teman sedang bersepeda. Ternyata kita lihat Benny bisa bersepeda, Siti bisa, Udin bisa, Edo dibonceng. Kemungkinannya ada 2. Edo tidak bisa bersepeda atau tidak punya sepeda Nana. Nah, dibuatkan tabel seperti itu. Coba kalian amati dulu. Sudah? Oke, sekarang Bu Nima tanya, berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? 8, pinter. Berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? 2, pinter.
Nomor 3, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Beda itu apa ya? Beda itu sama dengan selisih anak-anak. Jadi selisih antara jumlah anak yang dapat mengendarai sepeda dikurangi dengan jumlah anak yang tidak dapat mengendarai sepeda. Jadi caranya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang sudah sampai tugas ya, tapi sebelum tugas kita simpulkan terlebih dahulu anak-anak. Tadi kita belajar tentang apa saja ya? Membaca data, mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian membaca data, menuliskannya dalam tabel, kemudian membuat diagram batang. Nah, diagram batang itu untuk nilai datanya jaraknya harus sama, tidak boleh lompat-lompat ya. Kalau misalkan datanya banyak, maka boleh kalian mengelompokkannya seperti yang sudah Bu Nima contohkan tadi. Oke, nah kemudian kalian juga harus bisa membaca diagram batangnya. Oh, sudah disajikan seperti ini, berarti kalian nanti kalau ada tugas dari Bu Guru, kalian bisa mengerjakannya ya. Oke, nah Bu Nima juga punya tugas nih untuk kalian. Apa itu Bu? Tugas yang pertama, coba tanyakan kepada ayah, ibu, kakak, adik atau anggota keluargamu yang lain tempat wisata kesukaan mereka. Kemudian sajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Oke. Nah, tugasnya nanti kalian kumpulkan kepada guru kelas kalian yang ada di sekolah masing-masing ya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Bu Nima ingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan. Apa sajakah itu? Yang pertama, kalau keluar harus menggunakan masker. Kemudian jaga jarak dengan orang lain. Kemudian juga sering-seringlah mencuci tangan karena di situ ada banyak kumannya. Oke anak-anak, tetap semangat belajar ya. Kita akan bertemu lagi pada program selanjutnya ya. Tetap bersama kami dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.